Kami dari Kementerian Pemuda dan Olahraga langsung juga mentransfer seluruh bonus kepada masing-masing atlet Bapak dan pelatih langsung melalui Bank BRI. Total dananya 465 miliar 250 juta Pak. Ini angka yang luar biasa. Terima kasih Pak. Malaysia langsung kejang-kejang. Presiden Prabowo bagikan bonus SEA Games kepada atlet hampir setengah triliun. Atlet Malaysia tagih janji TMJ dan sampaikan pernyataan yang sangat sensasional ini. Simak informasi yang akan buat kalian tercengang berikut ini. Jadi apa yang awak semua ingin saya menghangatkan lagi? Pemerintah Indonesia kembali menunjukkan keseriusannya dalam menghargai prestasi atlet nasional. Setelah ajang SEA Games di Thailand usai, para atlet Indonesia yang berhasil membawa pulang medali resmi dikumpulkan di Istana Negara, Jakarta. Momen ini bukan sekadar seremoni, tetapi menjadi penegasan bahwa perjuangan atlet benar-benar dihargai oleh negara, bukan hanya lewat ucapan, tetapi dengan keputusan nyata. Pemerintah telah menyiapkan dana lebih dari 465 miliar rupiah untuk bonus atlet. Angka ini langsung mencuri perhatian publik karena menjadi salah satu total bonus terbesar yang pernah diberikan Indonesia dalam sejarah SEA Games. Bonus tersebut dibagikan secara jelas dan terbuka kepada atlet peraih medali emas, perak, dan perunggu, baik untuk nomor perorangan maupun beregu. Untuk atlet perorangan, peraih medali emas mendapatkan bonus sebesar 1 miliar rupiah. Atlet peraih medali perak menerima 315 juta rupiah, sementara peraih medali perunggu memperoleh 126 juta rupiah. Nominal ini disebut sebagai rekor tertinggi yang pernah diberikan pemerintah Indonesia kepada atlet SEA Games. Sementara itu, untuk nomor beregu, besarannya juga tidak kalah signifikan. Medali emas diganjar 500 juta rupiah, medali perak 252 juta rupiah, dan medali perunggu 110 juta rupiah per atlet. Jika melihat ke negara tetangga, kontrasnya terasa sangat jelas. Di Malaysia, polemik bonus atlet justru berjalan sebaliknya. Janji besar yang sempat dilontarkan kepada atlet Malaysia tak kunjung terrealisasi sesuai harapan. Bahkan, nominal bonus yang dijanjikan mengalami perubahan drastis dan memicu kekecewaan para atlet. Ketidakpastian, ralat janji, dan polemik internal membuat atlet Malaysia harus pulang dengan medali namun tanpa kepastian penghargaan. Perbandingan ini menjadi sorotan luas di media kawasan. Di saat Indonesia tampil dengan kepastian, angka konkret, dan mekanisme yang jelas, Malaysia justru terseret dalam krisis kepercayaan akibat janji yang tak terpenuhi. Pemerintah menegaskan bahwa seluruh bonus akan langsung ditransfer ke rekening masing-masing atlet dan pelatih, tanpa potongan apapun. Seluruh pajak ditanggung sepenuhnya oleh negara melalui Kemenpora, sehingga atlet menerima bonus secara utuh. Langkah ini dinilai sebagai bentuk penghargaan yang konkret, sekaligus memberikan rasa aman dan kepastian bagi para pahlawan olahraga nasional. Kebijakan ini diharapkan menjadi suntikan motivasi besar bagi atlet Indonesia untuk terus menjaga performa dan mempersiapkan diri menghadapi ajang yang lebih tinggi. Dalam waktu dekat, Asian Games akan kembali digelar di Jepang, dan pemerintah ingin memastikan atlet berangkat dengan kepercayaan diri tinggi serta dukungan penuh dari negara. Di tengah euforia tersebut, beberapa atlet mencuri perhatian publik. Martina Ayu Pratiwi menjadi salah satu sorotan utama. Atlet ini tampil luar biasa dengan raihan 5 medali emas dan 2 medali perak. Berkat prestasi tersebut, total bonus yang diterima Martina Ayu mencapai sekitar 3,4 miliar rupiah. Angka itu mencerminkan kerja kerasnya, karena ia tampil baik di nomor perorangan maupun beregu. Nama lain yang tak kalah disorot adalah Rizky Juniansyah. Dengan 1 medali emas yang disumbangkannya, Rizky berhak menerima bonus sebesar 1 miliar rupiah. Namun penghargaan untuknya tidak berhenti di situ. Presiden Prabowo juga memberikan apresiasi tambahan berupa kenaikan pangkat. Rizky yang sebelumnya berpangkat rendah resmi dinaikkan menjadi kapten sebagai bentuk penghormatan atas prestasi dan kontribusinya dalam mengharumkan nama Indonesia. Apalagi Rizky mencatatkan prestasi puncak dengan memecahkan rekor di ajang SEA Games, bahkan disebut-sebut menyentuh rekor dunia. SEA Games kali ini pun bukan hanya tentang perolehan medali, tetapi juga tentang filosofi kepemimpinan dan keberanian mengambil keputusan.
Atlet Indonesia pulang dengan dua hal sekaligus, prestasi dan penghargaan. Atlet Malaysia, sebaliknya, masih harus berjuang menagih janji di luar arena pertandingan. Dari awal SEA Games udah kelihatan bedanya. Indonesia ngumumin bonus setelah hitung matang, Malaysia ngumumin bonus pas euforia. Hasilnya, atlet Indonesia senyum, atlet Malaysia malah harus nanya ulang. Ini bukan soal iri, ini soal manajemen negara. Katanya mau ngasih bonus lebih gede dari Indonesia, tapi ujung-ujungnya malah atlet sendiri yang kebingungan. Sementara di sini, Presiden langsung ngomong angka, mekanisme jelas, transfer jelas. Beda kelas, bro. Yang satu siap, yang satu sok siap. Lucu banget lihat Malaysia kejang-kejang pas Indonesia umumkan bonus hampir setengah triliun. Padahal nggak ada yang maksa buat ngikutin. Tapi karena dari awal kebanyakan janji, akhirnya ketahuan mana yang cuma wacana, mana yang beneran kerja. Kasihan atlet Malaysia sebenarnya. Mereka udah berdarah-darah di lapangan, tapi penghargaan malah jadi drama politik. Di Indonesia, atlet fokus tanding, urusan bonus negara yang mikir. Harusnya gitu kan? SEA Games 2025 ini bukan cuma soal medali, tapi soal mental pemimpin. Indonesia berani umumkan bonus besar karena yakin bisa bayar. Malaysia keburu ngomong gede, tapi pas ditagih malah kelabakan. Janji itu bukan alat motivasi, tapi kontrak moral. Beda rasanya ya. Atlet Indonesia pulang disambut negara, dikumpulin di istana, bonus ditransfer. Atlet Malaysia pulang disambut klarifikasi, alasan, dan minta sabar. Sama-sama juara, tapi nasibnya beda. Media asing sampai bingung sendiri. Indonesia dipuji karena tegas dan konsisten. Malaysia disorot karena janji berubah-ubah. Ini bukan soal besar kecilnya uang, tapi soal kepastian. Atlet itu butuh kepastian, bukan pengertian terus. Kalau dari awal belum siap dana, ya jangan diumumin ke publik. Sekarang yang malu bukan cuma pejabatnya, tapi atletnya ikut kena. Indonesia jadi contoh, Malaysia jadi peringatan. Pedih, tapi nyata. Indonesia hitung dulu, umumkan, bayar. Malaysia, umumkan dulu, dihitung belakangan, dibahas lagi. Pantas aja atlet Malaysia sekarang pada nanya, kok bisa Indonesia rapi banget? Ini momen yang bikin Asia Tenggara sadar, prestasi olahraga butuh sistem, bukan ego. Indonesia menang bukan cuma di papan klasemen, tapi juga di cara menghargai atlet. Malaysia masih sibuk nutupin janji sendiri. Yang bikin miris itu bukan cuma janji yang nggak kejadian, tapi cara nanganinnya. Atlet Malaysia disuruh maklum, disuruh sabar, disuruh ngerti situasi. Lah, atlet itu tugasnya bertanding, bukan ikut rapat anggaran Indonesia beda. Atlet fokus main, negara yang ribet ngurus bonus. SEA Games ini jadi bukti. Negara yang serius sama atlet itu kelihatan dari keberaniannya ambil keputusan. Indonesia berani karena siap. Malaysia banyak alasan karena dari awal nggak siap. Akhirnya yang kena mental justru atletnya sendiri. Kalau dibilang iri sama Indonesia, ya wajar. Atlet Indonesia dihargai sebelum mereka nanya. Atlet Malaysia harus nanya dulu, nunggu dulu, terus dengar ralat. Dari situ aja udah kelihatan siapa yang benar-benar prioritasin atlet